Setelah menaklukkan dunia dengan tatapan dinginnya sebagai Tommy Shelby dan mengguncang sinema sebagai bapak bom atom, Cillian Murphy berada di puncak karirnya. Kelasnya sudah Oscar di tangan, ia bisa memilih proyek apa saja, blockbuster, franchise besar, tapi dia lebih memilih sebuah film drama indie di Netflix. Bukan sembarang drama, film ini adalah Steve yang belum lama tayang. Sebuah potret mentah tentang seorang kepala sekolah di ambang kehancuran yang mencoba menyelamatkan murid-muridnya sementara dirinya sendiri tenggelam. Inilah proyek pertamanya pasca Oscar. Apakah ini sebuah film yang disalahpahami atau sekedar kekacauan melodramatis? Mari kita bahas. Steve membawa kita ke Stanton Wood, sebuah sekolah asrama kesempatan terakhir untuk anak laki-laki dengan masalah perilaku. Dengan latar tahun 1996, film ini disutradarai oleh Tim Millens yang sebelumnya juga berkolaborasi dengan Cillian Murphy dalam film Small Thing Like This. Naskahnya diadaptasi langsung oleh Max Porter dari novelnya sendiri yang berjudul Shy. Dan disinilah letak perubahan paling fundamental. Novelnya berpusat pada seorang murid yang bernama Shy. Tapi film ini menggeser fokusnya ke sang kepala sekolah, Steve. Sebuah keputusan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kehadiran bintang sekelas Cillian Murphy. Dan keputusan ini menjadi pedang bermata dua bagi filmnya. Plotnya sendiri terungkap dalam satu hari penuh tekanan. Steve yang diperankan oleh Cillian Murphy berjuang melawan iblis dalam dirinya, trauma masa lalu, kecanduan tersembunyi, sambil mati-matian menjaga sekolahnya tetap berdiri. Di sisi lain, Shy diperankan dengan luar biasa oleh Jay Lee Curtis menghadapi penolakan telak dari keluarganya yang mendorong ke tepi jurang. Kekacauan ini diperparah dengan 3 invasi dari dunia luar. Pertama, seorang politisi yang hanya mencari muka. Kedua, berita penutupan permanen sekolah yang menjadi vonis mati bagi harapan para murid. Dan yang ketiga, kehadiran kru dokumenter yang sinis. Aspek pembuatan dokumenter ini menjadi salah satu keunikan filmnya juga, di mana beberapa adegan diambil seolah-olah kita sedang menonton hasil rekaman kru film tersebut, memberikan nuansa found footage yang menambah lapisan ketegangan dan realisme pada film ini. Sekarang mari kita bicara tentang inti dari film ini. Alasan apa yang bisa membuat film ini begitu menonjol? Sejujurnya, ceritanya sendiri mungkin tidak ada yang spesial atau bisa dibilang biasa aja, tapi tidak terlalu kelam, tidak juga yang sedih banget. Nah, disinilah film ini tertolong habis-habisan oleh karakter Steve itu sendiri dan tentu saja diperankan oleh Cillian Murphy. Karakternya jujur dapat banget penjiwaannya dari cara dia menampilkan depresi, kepasrahan, dan trauma karakternya. Ini semua terasa nyata. Bisa dibilang keren banget lah. Kita semua tahu dia identik dengan karakter yang dingin, kejam, dan penuh perhitungan seperti Tommy Shelby. Tapi di sini vibes-nya itu sama sekali berbeda dan tidak terbawa dari karakter-karakter sebelumnya. Dia seperti menjadi orang lain yang benar-benar berbeda, rapuh, dan hancur, yang mana itu bagus banget dan keren. Penampilannya adalah perekat yang menyatukan film yang terkadang terasa berantakan ini. Karakter Steve didefinisikan oleh 3 kata yang ia ucapkan di awal film, sangat-sangat lelah. Ia adalah potret penolong yang tak berdaya, seorang pria yang empatinya begitu besar hingga menghancurkan dirinya sendiri. Kita melihatnya menyembunyikan botol alkohol dan opioid di seluruh penjuru sekolah. Sebuah rahasia kelam di balik topeng profesionalismenya. Dan Cillian Murphy berhasil menyampaikan semua beban itu tanpa banyak bicara. Kita bisa bilang penampilannya di sini sudah sekelas Oscar lah, terlalu sempurna untuk menjiwai. Seperti yang kita rasakan di sini, film ini memang punya fase yang lambat, terutama di awal-awal. Kalau kalian tipe penonton film aksi yang dar-der-dor, kemungkinan akan mudah bosen. Tapi menurut kita ya, beranjak ke pertengahan, konflik antar karakter mulai kerasa. Dan disinilah film ini mulai mencengkram. Dan di film ini, kita dibawa untuk merasakan simpati, kesal, dan frustasi secara bersamaan. Benar-benar chaos, terutama jika kita melihatnya dari sudut pandang Steve. Emosinya
situasinya kerasa jungkir balik. Para siswa, terutama Shai, bukanlah sekedar berandalan. Mereka adalah produk dari sistem yang telah meninggalkan mereka. Momen paling memilukan adalah ketika Shai menerima telepon dari ibunya yang dengan dingin memutuskan semua hubungan sebagai ibu dan anak. Adegan ini adalah pemicu dari semua yang terjadi selanjutnya. Sebuah pukulan yang membuat kerapuhan di balik kemarahannya terekspos. Memang porsi konflik langsung antara murid dan Steve kerasa kurang banyak, namun fondasi hubungan mereka, terutama ikatan antara Steve dan Shai, bisa dibilang terbangun dengan baik. Kita mengerti mengapa Steve begitu peduli, dan kita juga mengerti mengapa Shai begitu hancur. Dari segi teknis, film ini sebenarnya oke-oke aja. Bahkan ya bagus-bagus aja. Sutradaranya sendiri, Tim Nillens, dengan sengaja menciptakan gaya visual yang kacau untuk mencerminkan kondisi mental para karakternya. Penggunaan kamera genggam yang panik dan soundtrack drum and bass yang menghentak berhasil menyeret kita ke dalam kecemasan mereka. Dan kita pribadi suka banget sama pengambilan gambarnya. Ada satu adegan yang unik di mana kamera berputar 360 derajat. Ini bisa terasa absurd dan aneh atau justru keren. Tapi bagi kita, ini berhasil mempertegas betapa chaosnya emosi dalam film ini, terutama dari sudut pandang Steve yang dunianya sedang berantakan. Penggunaan frame dokumenter juga menambah keunikan film ini sendiri. Kita seolah-olah melihat para siswa dan guru melalui lensa orang luar yang menghakimi, yang membuat interaksi mereka terasa lebih mentah dan performatif. Namun, gaya ini jugalah yang membuat banyak kritikus dan penonton terpecah. Beberapa menyebutnya mengganggu dan tidak berguna, sementara yang lain merasa itu adalah cara efektif untuk merasakan apa yang dirasakan oleh para karakter. Puncak dari perdebatan ini ada di akhir filmnya yang sangat ambigu. Spoiler ya, setelah Shai kembali, Steve pulang ke rumahnya, lalu naik ke loteng dengan sebotol alkohol. Apakah dia kambuh? Atau dia mengakhiri semuanya? Para pembuat film sengaja tidak memberikan jawabannya. Penonton dibiarkan berdebat. Akhir ini, apakah ini akhir yang tragis? Atau secercah harapan yang rapuh? Jadi, apakah film ini bagus? Jawaban singkatnya, bagi kita ya, iya, tapi dengan catatan. Ini bukan film yang membuat kita merasa senang. Ini adalah tontonan yang sulit dan akan meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kelemahannya terletak pada struktur yang terkadang goyah dan gayanya yang bisa terlalu berlebihan bagi sebagian orang. Namun kekuatannya justru melampaui itu. Film ini adalah sebuah tindakan empati yang radikal. Ia menolak untuk memberikan solusi mudah atau pahlawan tanpa celah. Sebaliknya, film ini menunjukkan harga yang harus dibayar untuk kepedulian dalam sistem yang rusak. Pada akhirnya, film ini, Steve, adalah sebuah film dengan sudut pandang baru dan berani. Untuk aktor sekelas Cillian Murphy, bagi kita pribadi ya, dia berhasil banget sebagai Steve. Dia membuktikan sekali lagi jangkauan aktingnya yang luar biasa dan menggunakan status bintangnya untuk mengangkat cerita-cerita yang penting. Ini adalah film yang akan tinggal bersama kita lama setelah kredit bergulir, memaksa kita untuk merenungkan kerapuhan manusia dan kekuatan dari sebuah kepedulian, bahkan ketika dunia di sekitar kita runtuh.